Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak masih diberi nikmat, mugi-mugi istiqomah ngaji, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu faslun utawi kiku nafasal suci. Wa min ma'asil aini an-nazru ila nisa'il ajnabiyat. Wa min ma'asil aini lan niku tetep setengah sangking pira-pira maksiate mripat. An-nadru utawi ningali ilan nisa maring pira-pira wong wadon al ajnabiyati ingkang liya. Jadi termasuk maksiat mata adalah melihat perempuan yang bukan mahramnya. Jadi kita laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya. Wa kadza nazruhunna wa kadalan ikoy mengkono-mengkono nadru ila nisail ajnabiyat nadruhuna utawi ningaline pira-pira wong wadon ilaihim maring pira-pira wong lanang. Wa nadrul aurati lan ningali pira-pira aurat. Jadi termasuk juga haram adalah perempuan melihat laki-laki yang bukan mahram. Jadi nek bukan mahram itu yang bermasalah nantinya. Lah nek mahram bagaimana? Nek mahram itu tidak masalah. Tidak masalah. Jadi nek mahram iku orang yang haram dinikah. Contone bapak, contone mbah, contone adik. Nah, itu orang-orang yang haram dinikah. Jadi tidak masalah kita melihat mereka. Cuman kalau melihat auratnya itu yang bermasalah nantinya. Jadi misalkan adik cewek, nah terus melihat aurat kita laki-laki antara pusar dan lutut, nah, terbuka misalkan, nah, itu ya bermasalah juga mau. Kalau istri beda lagi, kalau istri nggak masalah mau. Fayahrumu mongko haram apa nazru rajuli apa ningaline wong lanang ila syai'in maring suci-wici. Bayane min badanil mar'ati sangking badane wong wadon al ajnabiyati ingkang liya. Ghairil halilati lagi ingkang sakliyane wadon ingkang halal. Jadi haram bagi laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya. Jadi nek orang mahrame itu yang bermasalah. Tapi kalau mahram itu beda lagi. Kayak contohnya adik cewek. Nah itu nggak masalah. Jadi misalkan adik cewek nggak berkerudung itu juga tidak masalah. Tapi nanti tetap ada batas aurat yang tetap harus ditutupi meskipun toh di hadapan mahramnya. Beda kalau istri atau suami. Itu halilah, istri itu perempuan yang halal. Itu tidak masalah. Misalkan tidak pakai kaos nggak masalah, mau cuman sarungan saja nggak masalah. Nah, karena sudah halal. Cuman ini nanti juga masih ada perbedaan pendapat. Kalau di kitab ini memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Wa yahrumulan haram alaiha ing atase pira-pira wong wadon akasfu syai'in apa buka suwi-wiji min badannya saking badane wong wadon. Bi hadrati man kelawan ngarepe wong yahrum kang haram apa nazruhu apa ningaline man ilaiha maring wong wadon. Haram bagi perempuan membuka auratnya, membuka bagian badannya iki mau di hadapan orang yang haram melihatnya. Jadi misalkan Zaid dengan Fatimah bukan mahram orang lain. Terus Fatimah ini membuka bagian yang tidak diperbolehkan dilihat oleh Zaid yang bukan mahram. Misalkan cuman pakai celana pendek. Nah, perempuan bukan mahram pakai celana pendek di hadapan Zaid. Nah, ini yang bermasalah. Jadi yang terkena hukum haram itu tidak hanya kita laki-laki yang melihat, tapi perempuan juga. Ketika dia membuka aurat itu juga bermasalah nantinya. Jadi kita laki-laki menahan pandangan kita, menjaga pandangan kita, sing perempuan menjaga auratnya. Itu juga penting. Jadi tidak hanya orang yang melihat saja yang terkena hukum larangan, tapi
perempuan harus menutup aurat. Begitupun laki-laki harus menutup bagian yang aurat. Wa yahrumu lan haram alaihi ing atase wong lanang wa alaiha lan ing atase wong wadon kasbu syai'in apa buka suwiji-wiji bayane mimma sangking perkara baina surati kang tetep ing dalem antarane utul warubati lan dengkul ning di bihadrati muttaliin ing dalem ngarepe wong kang ningali al aurat ing atase pira-pira aurat. Jadi bagi laki-laki ataupun perempuan tidak diharamkan membuka antara udel, pusar dan lutut di hadapan orang yang melihat aurat tersebut. Walau ma'jinsin meskipun toh iku tetep ing dalem sartane jenis. Meskipun sama laki-laki. Jadi nek aurat laki-laki di hadapan laki-laki, sesama laki-laki, iku tetap harus nutupi antarane lutut dan pusar. Begitupun perempuan. Perempuan sesama perempuan itu harus wajib nutupi antara pusar dan lutut. Itu kalau satu jenis. Wa mahramiyatin lan wadon ingkang mahram ghairi halilin ingkang ora halal. Termasuk juga perempuan sing mahram yang bukan istrinya. Adike cewek, ibuke atau misalkan kakake. Nah, itu orang-orang yang mahram. Nah, itu tetap wajib kita menutupi bagian antara pusar dan lutut. Nah, itu meskipun toh itu mahram, sing penting mahram ini ketika di depan kita itu tetap kita wajib menutupi daerah antara lutut dan pusar. Nah, kalau aurat kita dengan selain mahram beda lagi. Nah, perempuan beda. Nah, tetapi nek dengan istri los, apakah dia wajib menutupi? Tidak wajib. Jadi tidak harus menutupi antara pusar dan lutut, tidak wajib. Karena apa? Itu perempuan yang halal, istrinya sendiri, tidak masalah. Cuman ini masih ditambahi lagi. Wa yahrumulan haram alaihi ma ing atase wong lanang lan wong wadon apa kasfu sauataini. Apa buka ololorone fil khalwati ing dalam persepen li ghairi hajatin keduwe sakliyane hajat illa li halilin kejaba keduwe wong kang halal. Jadi haram bagi laki-laki ataupun perempuan membuka kubul ataupun dubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang di dalam persepen atau sendirian. Jadi dekne misalkan ada orang sendirian, terus dia membuka aurat, membuka pakaian yang menutupi daerah kemaluan depan ataupun belakang, dibuka los, jadi telanjang. Itu tidak diperbolehkan meskipun toh sendirian. Li ghairi hajatin, kecuali memang tidak bolehnya karena tidak ada hajat. Kalau ada hajat boleh. Jadi kalau tidak ada hajat maka kita tidak boleh membuka kain ataupun pakaian yang menutupi antara kemaluan depan dan kemaluan belakang. Itu nggak boleh dibuka. Itu kalau sendirian. Kecuali karena hajat. Misalkan ada orang yang delalah misalkan mau disuntik. Nah, disuntik harus suntiknya itu di bagian bokong belakang. Terus dibuka. Nah, itu enggak masalah ya mau. Beda lagi kasusnya. Kalau ada hajat enggak masalah. Ilali halilin, kecuali ada pengecualian lagi ketika memang di hadapan perempuan yang halal atau istrinya sendiri, enggak masalah. Ada laki-laki membuka pakaian iki mau telanjang bulat di hadapan istrinya, itu tidak bermasalah.
Karena apa? Itu istrinya sendiri. Beda kalau istrinya tetangga, itu bermasalah. Nah, ini memang ada sebagian ulama yang berpendapat beda. Kalau di atas tadi memang laki-laki tidak boleh melihat perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Tetapi engkau nantinya ada pendapat lain di sebagian kitab lain itu yang ulamanya mengatakan kebolehan kita melihat perempuan ataupun perempuan melihat kita laki-laki yang bukan mahramnya. Itu memang bolehnya di daerah wajah dan dua telapak tangan. Jadi kayak di Indonesia tidak pakai cadar rata-rata. Jadi cuman berkerudung, pakaian panjang itu nggak masalah, menutup aurat. Nah, tetapi selain wajah, selain telapak tangan dua ini mau, nah itu harus ditutupi. Jadi nek masalah wajibkah kita menutup daerah wajah perempuan niki dan kedua telapak tangan, haramkah kita melihat kedua telapak tangan dan wajah perempuan yang bukan mahram? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu tetap aurat wajib ditutupi, ada yang mengatakan itu tidak wajib ditutupi. Jadi tidak haram selama tidak menimbulkan syahwat. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Jadi masalah melihat itu ada yang menjadi maksiatnya meripat mata Nah, ketika dalam sholat beda lagi auratnya. Jadi harus bisa membedakan aurat-aurat yang wajib ditutup itu bagian mana saja